Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Hasil pertandingan Getafe versus Real Madrid. Real Madrid dipaksa berbagi poin oleh Getafe dalam duel sengit yang berakhir imbang 0-0. Pertandingan berjalan intens dan terbuka. Kedua tim memberikan serangan-serangan terbaik mereka. Bahkan Getafe tampak lebih berbahaya. Pertandingan dimulai langsung dengan tempo yang tinggi. Getafe menekan Real Madrid dengan serangan-serangan intens. 10 menit pertama menjadi milik tuan rumah. 15 menit pertama sudah jadi saksi 6 percobaan tembakan. Pertandingan sangat terbuka. Jual beri serangan terjadi bergantian. Pada menit ke-24, Getafe mendapatkan peluang terbaiknya. Sundulan mata sudah menaklukkan Courtois, tapi sayangnya masih membentur tiang. Getafe membombardir pertahanan Real Madrid, tapi serangan balik Real Madrid juga berbahaya. Tidak ada gol di 45 menit pertama. Sayangnya masih belum ada gol yang tercipta. Skor 0-0 mengantar para pemain ke ruang ganti. Pertandingan dimulai kembali dengan tempo yang sama. Getafe benar-benar membuat Real Madrid kewalahan. 10 menit pertama jadi milik tuan rumah. Hingga menit ke-60, Getafe sudah membuat total 13 percobaan tembakan. Madrid benar-benar tertekan dan sulit balik melawan. Sejumlah pergantian pemain di menit ke-65 mengubah tempo permainan. Pertandingan sedikit menurun, kedua tim tampak menunggu celah. Madrid lebih banyak membawa bola hingga menit ke-80. Tapi kehilangan banyak pemain inti sepertinya membuat serangan Los Blancos tumpul. Memasuki 10 menit terakhir, tempo pertandingan kembali meningkat. Kedua tim punya peluang menang sama. Sayangnya masih belum ada gol tercipta. Skor 0-0 hingga wasit meniup peluit panjang. Kedua tim harus puas berbagi poin. Hasil ini buruk bagi perjuangan Real Madrid di papan atas. Los Blancos masih di peringkat 2 dengan 67 poin. Tapi jarak dari Atletico Madrid melebar. Man of the match Getafe versus Real Madrid, Thibaut Courtois. Thibaut Courtois layak dinobatkan sebagai pemain terbaik alias man of the match Getafe versus Real Madrid. Pertandingan berlangsung sengit dengan tempo tinggi. Sayangnya tidak ada gol dalam 90 menit jual beli serangan. Madrid dipaksa bermain imbang 0-0, atau lebih tepatnya beruntung bisa bermain imbang 0-0. Hasil ini buruk bagi Los Blancos dalam persaingan di papan atas. Jarak dari Atletico Madrid melebar dan Barcelona mungkin menyalip mereka. Getafe bermain untuk lolos dari zona degradasi. Karena itu permainan mereka begitu intens dengan serangan-serangan luar biasa. Madrid beruntung punya Courtois yang tampil impresif. Kiper Belgia ini total membuat 6 penyelamatan dan 2 klaim bola. Aksi Courtois diganjar rating 8,5 oleh WhoScored, tertinggi di antara pemain Real Madrid lainnya. Jika tidak ada Courtois, Madrid mungkin kebobolan lebih dari 2 gol dan berakhir kalah di laga ini. Jawab masa depannya, Zidane selamat di Real Madrid berkat hal tak terduga. Masa depan Zidane di Real Madrid sempat terancam sepanjang hasil tak menentu musim ini. Terancam oleh Florentino Perez, ia pun menyebut keselamatan karirnya gara-gara hal tak terduga. Nama besar pelatih berkepala pelatos itu terlihat ketika jalani debut perdana pelatih kubu putih gantikan Rafael Benitez pada tahun 2016 lalu. Menggerakkan pemain-pemain Los Galacticos, pencapaiannya tergolong sangat pesat. Ya, kombinasi serangan trio BBC berupa Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Gareth Bale kemudian trisula lini tengah oleh Casemiro, Luka Modric, serta Toni Kroos membuat segalanya jadi mudah. 9 trofi langsung penuhi brankas di Santiago Bernabeu. 3 gelar Liga Champions secara beruntunnya juga rekor dunia baru membuat nama besar Zidane tidak bisa dianggap sebelah mata. Sayangnya ketika Ronaldo pergi ke Juventus, ia juga putuskan pensiun dari klub Liga Spanyol tersebut. Ketika Santiago Solari dan Julen Lopetegui terkesan gagal, pelatih asal Prancis ini pun kembali dipanggil Florentino Perez. Sempat menangi Liga dan Supercopa de Espana musim lalu, kali ini pencapaiannya tidak seberuntung itu. Tersingkir secara memalukan di Copa del Rey lawan tim Kasta 3, berlanjut hampir tersingkir dari babak grup Liga Champions membuat nasib sang pelatih di ujung tanduk. Nama legenda Raul dan Massimiliano Allegri pun dirumorkan jadi penggantinya. Adapun karirnya bisa lebih terjamin ketika bereuni dengan Ronaldo sekaligus gantikan Andrea Pirlo di Juventus. Mendapati masa depannya dipertanyakan, Zidane pun tak mengelak saat berkata keberuntungan yang membuatnya bertahan. Anda tak tahu segalanya ketika masih terpaku dengan topik penyingkiran Zidane di masa lampau. Lihat, saya masih di sini. Saya tak tahu apa yang terjadi pada 3 bulan atau setahun ke depan. Saya akan fokus dengan laga. Apakah saya beruntung? Ya, berada di klub hebat memang demikian. Intinya saya bukan pelatih terbaik.
Begitupun pelatih yang erat dengan makna bawa bencana. Yang terpenting saya akan berikan 100% untuk para pemain, kata Zidane. Walaupun penuh tekanan atas berbagai kegagalan musim ini, secara ajaib pelatih berusia 48 tahun itu sukses membangkitkan taji Real Madrid. Buktinya saja bisa dilihat ketika lolos ke semifinal Liga Champions dan mencurangi Barcelona 2 kali di Liga Domestik. Kondisi ini lantas kian memperkuatkan Los Blancos raih double, terutama kemenangan si kuping besar secara perdana tanpa sosok Ronaldo. Melihat keberhasilan ini tentu juga bakal buat Florentino Perez berpikir 2 kali untuk mengganti pelatihnya. Tak cuma pentas Eropa, Zidane pun bisa buktikan kemenangan gemilang Real Madrid di Liga Spanyol. Ia yakin sumbangkan gelar lagi bersama Karim Benzema dan koleganya. Manchester United gelar negosiasi dengan Lucas Vazquez. Rumor ketertarikan Manchester United dan Lucas Vazquez nampaknya bukan hanya sekedar rumor. Pihak Setan Merah dilaporkan akan mengadakan pertemuan dengan agen pemain Real Madrid itu dalam waktu dekat ini. Sejak awal musim kemarin, ada banyak rumor mengenai masa depan Lucas Vazquez, karena kontrak sang pemain akan berakhir di musim panas ini. Manchester United dilaporkan memantau situasi Vazquez ini. Mereka tertarik untuk mengamankan jasa sang pemain di musim panas nanti. Sport mengklaim bahwa Manchester United benar-benar tertarik mendatangkan Vazquez. Mereka kabarnya akan mengupayakan transfer sang pemain di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Vazquez diproyeksikan menjadi pengganti Diogo Dalot di skuad Manchester United. Setan Merah kemungkinan besar akan melepas sang bek Portugal itu, setelah Solskjaer dilaporkan kurang cocok dengan sang bek. MU dilaporkan tertarik untuk merekrut Vazquez untuk menjadi pesaing Aaron Wan-Bissaka di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Manchester United mulai menjajaki transfer Vazquez. Mereka berencana untuk bertemu sang pemain dalam waktu dekat ini. Mereka akan mencoba untuk mendatangkan pemain ke Old Trafford. Sejauh ini proses negosiasi antara kedua klub masih di tahap awal. Belum ada kesepakatan yang tercipta antara kedua pihak. Manchester United bukan satu-satunya peminat Vazquez di musim panas nanti. Arsenal dan Tottenham juga dilaporkan meminati jasa sang pemain. Sembilan pemain Real Madrid yang dipinjamkan. Apa kabar mereka sekarang? Real Madrid meminjamkan sejumlah pemainnya pada musim 2020-2021. Pemain yang dipinjamkan tersebut tentu saja sudah tidak masuk dalam rencana Zidane. Bukan hanya pemain muda, Los Blancos juga mengirimkan para pemain senior ke klub lain. Hal itu agar sang pemain mendapatkan menit bermain. Saat ini ada 9 pemain Real Madrid yang dipinjamkan ke klub lain. Beberapa tampak langsung nyetel di klub barunya. Beberapa yang lain masih kesulitan membuktikan diri. Lantas bagaimana kabar 9 pemain Real Madrid yang kini dipinjamkan ke klub lain? Simak berikut ini. Jesus Vallejo. Jesus Vallejo kembali dipinjamkan ke Granada pada musim ini. Dia kini menjelma menjadi pemain krusial di jantung pertahanan Granada. Vallejo mampu tampil reguler pada musim ini. Pemain berusia 24 tahun tersebut sudah mencatatkan 35 penampilan di semua kompetisi. Takefusa Kubo. Takefusa Kubo awalnya dipinjamkan ke Villarreal pada musim ini. Setelah sering bermain sebagai pemain pengganti, masa peminjamannya dibatalkan pada 8 Januari 2021. Setelah meninggalkan Villarreal, Kubo langsung dipinjamkan ke Getafe. Sejauh ini pemain asal Jepang tersebut sudah bermain sebanyak 13 kali dan mencetak 1 assist untuk Getafe. Borja Mayoral. Borja Mayoral sering menjalani masa peminjaman di klub lain. Pada musim ini Mayoral dipinjamkan ke klub Italia AS Roma. Mayoral mampu tampil cukup bagus bersama AS Roma. Pemain berusia 24 tahun itu telah mencetak 14 gol dari 29 pertandingan untuk Roma di semua kompetisi. Brahim Diaz. Brahim Diaz tidak masuk dalam rencana Zidane di Real Madrid. Alhasil gelandang asal Spanyol itu memutuskan hengkang ke AC Milan dengan status pinjaman. Brahim Diaz mendapatkan kesempatan bermain reguler bersama Rossoneri. Dia telah memainkan 31 pertandingan dan mencetak 5 gol dan 3 assist. Reinier Jesus. Untuk mendapatkan jam terbang, Real Madrid meminjamkan Reinier Jesus ke Borussia Dortmund. Namun masa peminjaman pemain asal Brazil tersebut tidak sesuai rencana. Alih-alih mendapatkan kesempatan bermain, Reinier justru kesulitan untuk bermain. Dia baru memainkan 10 pertandingan dengan catatan 158 menit di Bundesliga. Luka Jovic. Luka Jovic mengalami kesulitan setelah didatangkan Real Madrid. Striker asal Serbia itu tidak mendapatkan kesempatan bermain rutin di Santiago Bernabeu. Namun nasib Jovic berubah total setelah Jovic dipinjamkan ke Eintracht Frankfurt pada Januari 2021. Pemain 23 tahun itu telah memainkan 13 pertandingan dengan mencetak 4 gol di Bundesliga. Gareth Bale. Gareth Bale kembali ke Tottenham dengan harapan bisa menemukan performa terbaiknya. Namun sejauh ini performanya belum terlihat istimewa di bawah asuhan Jose Mourinho. Bale sudah memainkan 27 pertandingan di semua kompetisi untuk Tottenham. Pemain asal Wales itu sudah mencetak 10 gol dan 3 assist dari penampilannya tersebut. Dani Ceballos. Dani Ceballos memutuskan kembali ke Arsenal pada musim ini. Gelandang asal Spanyol tersebut balik ke London dengan status pinjaman.
Musim lalu Ceballos kesulitan karena cedera panjang. Tapi musim ini dia bisa memulai dengan baik dan tampil reguler. Ceballos telah tampil 35 kali bersama Arsenal sejauh ini. Martin Odegaard tak mendapatkan banyak kesempatan bermain di Real Madrid pada paruh pertama musim ini. Gelandang asal Norwegia itu akhirnya memutuskan untuk pindah ke Arsenal dengan status pinjaman. Odegaard tampil cukup bagus bersama The Gunners sejauh ini. Pemain 22 tahun itu sudah mencetak 2 gol dari 13 pertandingan di semua kompetisi.